Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume materi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sinergitas kebangsaan dan agama. Yang pertama ada TIFA, holistik, menyeluruh, dan paripurna. Yang kedua ada tafsir tidak tunggal. Dan yang ketiga ada paradigma hubungan Islam dan negara. Untuk yang ketiga ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada integrate, yang kedua ada simbiotik, yang ketiga ada sekularistik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh dari teknologi. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi justru menimbulkan beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah mudahnya tersebar luaskannya hoax atau berita bohong. Survei yang diadakan di tahun 2019 dari 1.000 siswa ada 37% yang terpapar radikal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fenomena krisis identitas. Pertama, terjadi karena ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri. Yang kedua, tidak pas dengan penampilan, maka terjadilah proses identifikasi pada penampilan orang lain. Secara teori, segala hal yang melekat pada diri kita berpengaruh besar kepada mindset kita. Selanjutnya akan kita bahas adalah pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pertama, ada strategi. Strategi dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama pendidikan, tidak mau korupsi dengan cara membangun nilai. Kedua, ada pencegahan, contohnya adalah tidak mau korupsi dengan memperbaiki sistem. Ketiga, ada penindakan, yaitu takut korupsi dengan menyediakan efek jera. Sedangkan target-target yang dituju adalah yang pertama adalah target sistem. Target sistem ini meliputi pelaporan gratifikasi, pelaporan LHKPN, monitoring sistem, dan yang terakhir anti korupsi badan usaha. Selanjutnya adalah target individu, yaitu sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Selanjutnya adalah indeks korupsi atau IPK. Semakin tinggi indeks korupsi, maka terjadinya korupsi akan semakin rendah. Dampak dari korupsi sendiri yaitu merusak pasar, harga, dan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, meruntuhkan hukum. Yang ketiga, menurunkan kualitas hidup. Yang keempat, merusak proses demokrasi. Yang kelima, pelanggaran HAM. Dan yang terakhir adalah menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Bibit-bibit dari korupsi, salah satunya adalah mencontek, plagiasi. Dan materi terakhir yang akan kita bahas adalah membangun mental usaha sejak mahasiswa baru. Bagaimana sih contoh milenial ikut berperang membangun Indonesia? Yaitu harus merubah mindset yang awalnya menjadi pegawai harus menjadi wirausaha. Inspirasi-inspirasi dalam berwirausaha ada beberapa hal. Yang pertama yaitu belakang, yang kedua pengalaman, yang ketiga hobi, yang keempat adalah lingkungan. Berikut adalah beberapa modal usaha. Yang pertama adalah berani, yang kedua profesional, yang ketiga adalah konsisten. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.